Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini, selamat hari yang cerah ini teman-teman semua. Terima kasih sudah berkunjung entah di via Spotify atau di YouTube di pagi hari yang cerah ini. Ya nggak tahu lah teman-teman nontonnya pagi atau malam gitu. Cuman saya bisa mendeskripsikan di sini pagi yang sangat cerah sih. Benar. Nah kalau di belakang tuh ada apa tuh, Mam? Itu ada gunung. Ada gunung apa? Welirang nih kayak. Oh ada nih. Ada. Iya, saya tadi pagi diculik sama Imam, terus tiba-tiba bangun, tiba-tiba wah dapet suasana yang bagus banget kayak gitu. Adip sih, Adip bukan saya. Oh. Saya juga diculik. Oh gitu. Kamu udah diculik, Jar? Loh, saya otak yang penculikan ini. Oh sih, benar. Ternyata Ternyata. Ngapain gue yang diculik? Gue yang otaknya. Ternyata memang ada tujuan nih ternyata. Kenapa kita akhirnya ada di sini? 25 Januari nih. Iya benar. 25 Januari ini tag kedua setelah 2021 nih ya. Iya. Januari. Ini 25 Januari, Yesus sudah bisa ngomong. Masya Allah. Udah Saya nggak sebulan. ikut campur lah kalau yang kayak gitu-gitu lah. Saya nggak ikut campur lah. Ya. Jadi makasih buat teman-teman yang udah mampir. Makasih yang udah tetap stay tune. Alhamdulillah udah sampai episode 7, Mam. Itu sih. Gak kerasa ya udah sampai episode 7. Ntar lagi Shenlong keluar. Dragon Ball. Oh, benar. Ya, jadi tanpa berlama-lama mungkin karena memang suasana di sini nih udah paling enak sih ya. Kita ngobrol sih, kita diskusi nih. Udah nggak ada lagi udah. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin selain kita ngobrol, diskusi, membahas suatu permasalahan. Sebelumnya perkenalkan dulu Imam Hidayat status. pusing. Masih pusing. Perkenalkan nama saya Arvin Fareli. Status kesel. Kenapa clip on-nya nggak bisa? Rugi berapa puluh ribu rugi nih? Iya nggak apa-apa. Tapi yang penting tetap harus terlaksana gitu. Betul, Nah betul. di tengah-tengah kita nih ada yang baru nih, Mam. Bukan yang ini. Oh. Ini di tengah-tengah kita ada yang baru nih. Iya. Kita dapat tamu spesial yang Siapa tuh? kayaknya sih ya, kayaknya nih kalau mau ngundang tuh sebenarnya harus pakai surat. Waduh. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang pakai WA aja. Jar sibuk gak gitu. Perkenalkan diri dulu dong. Ada Mas siapa nih? Waduh. Soal enak banget cuy. Kayak pesawat terbang. Kayak di samping bandara. Ya? Jarang-jarang pesawat terbang langsung ada di atas batu gitu. Iya bener. Padahal di Batu kagak ada bandara ya. Perkenalkan diri dulu dong. Oke. Gak usah pakai masker ya? Iya nggak apa-apa. Sudah, insya Allah udah aman lah. Insya Allah udah udara aman. segar, udara terbuka. Lagian kita juga sengaja ada tempat terbuka. Iya sikat, Mam. Bener, Dari bener, tadi bener. Imam orang roti diambil buat tamu. Silakan perkenalin dulu Jar. Ya, apa ngomongnya ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ini masih terbawa vibe-nya suasananya nih. oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Gitu ya biasanya itu. Oh, visip tuh berarti pagi. Enggak Oh, sih. enggak. Itu dosen gua ya. Oh. Oke. Kenalkan namaku Fajar Surya Dewantara. Biasanya dipanggil Fajar. Nah, Statusnya apa sih? Jar? lapar sih. Oh, iya. Silakan. Coba buka lu, Jar. Saya dapat rasa keju. Rasa apa? Enggak tahu, coba buka. Coklat. Oh. Alhamdulillah ya Allah. Tahu Coklat. banget. Nah, Bangsat, iya. saya nyari Jadi rasa teman-teman coklat. sambil mereka lagi sarapan pada hari ini kita bakalan seperti biasa membahas sebuah topik yang sebenarnya topik ini keresahan kami aja sih, dan mudah-mudahan juga keresahannya Fajar gitu ya. Walaupun mungkin dalam perjalanannya nanti kita saling berbeda pendapat, walaupun kita ya nggak selalu sepakat kan, Mam. Ya, benar. Walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Ya, jadi hal yang mau kita bahas hari ini nih, kayaknya untuk beberapa dari kita nih lingkungannya kebetulan beda-beda nih teman-teman. Jadi ada yang saya mungkin dulu alumni Sama. Fakultas Perikanan. Kita satu Imam UB. Iya, tapi dengan fakultas yang berbeda-beda, dan biasanya kan masing-masing fakultas punya cara interaksi masing-masing, ya nggak sih? Dia punya cara interaksi masing-masing. Nah, biasanya nih ada dari kita yang punya kekagokan, kesulitan, kecanggungan saat berinteraksi sosial. Salah satunya ada yang memilih untuk tetap berpendirian dalam artian ya udah dia nyari lingkungan yang cocok gitu. Benar. Tapi ada dari kita yang mencoba untuk mengikuti arus sehingga Enjoy aja.
menyesuaikan dengan lingkungan yang ada kayak gitu. Nah, kita bakal bahas nih teman-teman kira-kira bakal berpendirian atau lebih mengikuti arus kayak gitu. Nah, kita udah ngelewatin fase banyak banget nih, SD, SMP, SMA. Salah satu contoh deh, kita pas kecilnya tuh cukup orang yang adaptatif atau enggak gitu. Terserah, mau Fajar dulu apa Imam dulu nih? Fajar dulu. Jangan. Oh, jangan dulu. Pengen Berarti tahu Imam. arusnya dulu dong. Bener. Kamu dulu lah. Kalau saya tuh Ah. cukup adaptatif. Jadi contoh nih, misalkan salah satu contoh menurut saya nih kenapa saya adaptatif. Saya orang bukan keturunan asli Jawa, tapi pada saat di Malang belajar bahasa Jawa. Oh. Karena tadi kalau di fakultas saya itu keras banget masalah kayak gitu. Jadi ada beberapa dosen yang bahkan saat mengajar pakai bahasa Jawa. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar gitu. Terus salah satu contoh kenapa saya ngerasa saya adaptatif. Dan nggak tahu di Malang kayaknya ngomong gua lu abis nggak sih sama orang-orang sini? Gua lu lucu. Nah, berarti mungkin mayoritas lingkunganmu Jakarta. Kalau saya teman main. Nah, kalau saya lingkungan saya memang mayoritas Jawa Timur, jadi harus harus kon, harus awakmu, harus sepurane, ya itu harus kayak gitu. Jadi menurut saya sih saya cukup adaptatif dalam mengambil keberpihakan antara berpendirian atau mengikuti arus kayak gitu. Kalau Imam Sama kita. mengikuti arus. Mata saya saringan. Kenapa? Ngopi adat saya. Oh gitu. Oh saya kebetulan bukan wibu. Oh, bukan ibu. Kurang tahu kayak gitu. Astaga, Ping. Hidupmu Ping. Iya, Ibu apaan sih? Wibu itu ini yang suka-suka anime Jepang. Ada orang mau pre-wedding. Alhamdulillah, kita doakan semoga lancar nikahnya. Amin. Di sana tapi nggak kelihatan kan di sana kasihan ya. Kalau Fajar memilih berpendirian apa mengikuti arus? Ini soal apa nih? Pertemanan tadi adaptatif segala macam lingkungan. Iya, Lingkungan. pasti kita berbaur sama lingkungan, terutama lingkungan yang baru sih. Malang tuh termasuk lingkungan baru nggak sih pas awal-awal datang? Apa emang udah di Malang? Enggak kan, lingkungan baru tuh. Ya kalau misalkan pertemanan, punya teman, kalau dibilang baru, nggak baru juga karena ya aku sendiri kan pernah tinggal di Malang. Oke. Dari Di TK umur? sampai SD kelas 1 lah. Oh iya, jauh Mungkin sih. 3 tahun tapi secara tumbuh kembang besar nggak di sini. Jakarta. Jadi kan jatuhnya kayak ya hal yang baru, tapi kalau secara status pernah tinggal di Malang bukan hal yang baru. Betul. Nah, tapi kalau misalkan dari Jakarta, Bekasi pindah ke Malang, ya mau nggak mau awalnya adalah mengikuti arus lah, maksudnya karena kita nggak tahu tempat itu di mana, lingkungannya kayak gimana, gitu kan, orang-orang itu siapa aja, ya mau nggak mau kita coba ikuti dulu lah rules of the game. Nah, benar. Betul. Apa itu rules of the game? Apa itu? Peraturan dalam sebuah permainan. Oke. Saya ngertiin aja Benar, sih. benar. Nggak tahu sih. Berarti kita menganggap hidup ini adalah sebuah permainan ya. Benar. Game. Ya, jadi rules of the game kayak gimana? Tapi ya lambat laun kan pada akhirnya yang pada awalnya kita mengikuti atau bahkan Saya lupa ngaca di sini. Sabar. Maaf. Ini kayaknya yang denger Spotify agak kaget tadi. Soalnya mikrofonnya jatuh gedebrak gitu. Tangan saya di sini bingung saya nyabutnya gimana. Lanjut Jar. ya jadi Pada akhirnya kalau pada awalnya kan ya udah kan ya udah kita coba ikuti dulu apa yang ada, tapi pada akhirnya secara lambat laun aku sih ya pada akhirnya kita bisa menentukan sendiri arus yang mau kita buat, atau bahkan kita bisa menciptakan arus itu yang sendiri. memang dari Kita kita sendiri. itu sendiri gitu, tapi dengan melihat kondisi waktu, tempat dan benar. keadaan sih. iya benar. Itu aja. Berarti Fajarnya ada bibit-bibit diktator sedikit. Karena mau menginfluence atau membuat arus itu. Nah, Nggak juga sih. oh enggak juga. Enggak, itu suzon Imam. Kalau saya kan bilang influence, bener dong. Kalau dia diktator. Saya agak kasar. Iya, emang agak kasar. Pengambilan diksinya emang agak kasar. Ya, kalau kita ngelihat kan mungkin memang kita termasuk orang yang cukup adaptatif lah. Salah satunya adalah mungkin kita nggak bener-bener awalnya nggak bener-bener kenal. Kalau saya sama Fajar teman SMP, cuman kan udah jauh banget. Sama Fawas. Jar. Oh enggak, itu SMA. Itu SMA-nya dia kalau nggak salah. Itu jangan dibahas, jangan Oh, dibahas. jangan. Jangan dibahas di sini.
saya sama Imam juga baru kenal. Maksudnya kita untuk orang yang baru kenal juga akhirnya cukup adaptatif gitu. Enggak. Tak potong minum ya. Oh iya, silakan. Sambil ngomong aja minum jar, santai kita mah. Nah, terus abis itu yang paling seru kayaknya kan kadang si lingkungan tersebut itu nggak semuanya kita sepakat. Benar. Ada yang kita nggak suka, ada yang mungkin kita nggak nyaman di dalamnya. Nah, itu gimana tuh? Masa iya sih bener-bener los lah kita ngikut sama mereka? Masa nggak ada berpendiriannya? Paham nggak sih maksudnya? Paham. Entah itu ya salah satunya mungkin misalkan hal-hal yang berbau kenakalan, hal-hal yang berbau negatif, hal-hal nih, ini contoh simpel deh. Saya kan pas masuk ke lingkungan pasti nggak semuanya itu orang tua saya ikut campur, tapi kan pasti orang tua kita kan udah paham lah. Kalau yang kayak gini tuh nggak bagus. Nah, ini mau ngikutin, mau ngebiarin atau mau biasa aja kayak gitu. Itu kan ada. Contoh deh, kita ngambil salah satu contoh dari Imam deh. Kira-kira apa yang menurut orang tua kamu pasti dilarang? Misalkan contoh apa? Jadi udah jelas ya. Apa? Main cewek pasti dilarang. Nah, terus di lingkungan Mantap. di lingkungan itu kan banyak yang kayak gitu. Nah, menyikapinya seperti apa sih? Ya udah fine aja sih, urusan dia sih. Kalau saya sih ya, nggak ditinggalkan lingkungannya ya? enggak. Nah, Kan dosa dia aja, udah bodo amat. Kita denger cerita aja, seneng. Wah, cewek ini nih, udah kita jadi tahu ini cewek udah pernah gitu. Tapi nggak ditinggalkan lingkungannya? Ya itu, enggak, fine aja. Nggak mencoba untuk nyari lingkungan baru berarti? Enggak. Aman ya? Aman. Kalau Fajar dapat bad influence kayak gitu gimana tuh dari lingkungan? Iya, dapat bad influence, misalkan adalah yang kurang bagus gitu. Ninggalin lingkungannya atau tetap berpendirian di situ gitu. Kalau tadi kan Imam bodo amat gitu. Saya punya pendirian saya sendiri. Gini sih, alhamdulillahnya aku tuh bisa memilih lah mana lingkungan yang sekiranya bisa aku pijakin gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berada di lingkungan manapun sih. Benar. Ya kan? Karena kan kita tuh bisa memilih lingkungan yang mana, benar. tapi kita tidak bisa menghindari lingkungan Benar sekali Jar. ada secara realita ya. Benar. Di lapangan itu kayak gimana. Nah, ya kalau aku sendiri kalau misalkan ada bad influence atau ada ya bad people lah untuk dalam hal apapun sih ya segala macam. Ya tapi sejauh ini alhamdulillahnya pun kalaupun ada, aku punya berpendirian lah untuk tetap nggak sama seperti mereka. Benar. Tidak sama seperti mereka itu adalah perbuatan atau bahkan sikap atau perilakunya. Tapi kalau secara berpendirian teman aja gitu. Okay. Misalkan mungkin bagi sebagian orang rokok kan biasa ya, segala macam. Tapi bagiku tuh kalau SMP itu hal yang tabu. Nah, dulu tuh pas SMP kalau nggak salah kelas 1 apa kelas 2 ya punya pertemanan yang nano-nano lah. Bener. Ada yang kanan, ada yang kiri. Nah, ada yang Soekarno, ada yang Soeharto. Enggak juga sih. Oke. Jadi ini aja sih kalau kalau misalkan punya teman yang di tongkrongannya itu ini kalau misalkan waktu itu ya SMP, tapi sampai sekarang kok bukan nggak baik ya, tapi tidak sehat. Nah, corona mereka. Enggak. Ya tadi. Misalkan rokok, misalkan kan rokok sampai minuman-minuman keras gitu kan. Ya sudah, aku nongkrong nih misalkan punya pertemanan di situ, gitu kan. Tapi aku tahu sih itu bad habit yang kalau misalkan diterus-meneruskan bisa sakit kepada dirinya sendiri gitu kan, atau bahkan bisa nanti ya intinya kesehatan. Tapi ya meskipun mereka mau ngelakuin A, B, C, D segala macam, aku sih nggak terpengaruh ya, alhamdulillah ya, karena punya pendirian bahwa itu tuh ada hal yang baik buat diriku. Kenapa? Kalau nggak buruknya kenapa? Jadi aku tuh tahu kenapa aku tuh tertarik untuk ngelakuin itu, kenapa aku tidak tertarik untuk sama melakukan itu. Benar. Tapi tidak menutup untuk pertemanan. Benar. Tapi seiring jalan waktu, kalau misalkan nggak cocok, ya paling lambat laun intensitas sih. Cabut. Intensitas ya paling hilang pelan-pelan. Apa ya, jadi jarang nongkrong. Tapi kalau misalkan sekalian nongkrong pasti kok. Gitu sih. Benar. Gitu aja sih pada intinya sih. Tapi nggak bener-bener tiba-tiba hilang gitu ya. Oh nggak hilang. Soalnya kan ada orang yang ya bukannya ini, karena gini
Jadi kita kan ngomong tadi tingkat adaptasi ya. Kalau memang masalah kita beradaptasi sama lingkungan, kayaknya sebagai makhluk sosial, apalagi kita orangnya interaktif, kayaknya gak ada masalah gitu. Yang jadi masalah nih, kadang ada orang yang menyadari bahwasannya sebenarnya dirinya tuh gampang banget latah, paham gak mas? Saya tuh. Jadi kalau misalkan dia nih ada satu Enggak latah. Ini ikut arus, Iya. senang berenang maksudnya. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi kan ada mereka yang menyadari bahwasannya ketika dia ada di satu lingkungan nih, dia tuh udah menyadari nih kalau saya nih pasti tergantung lingkungan saya. Benar. Misalkan kalau memang lagi di teman-teman yang berlingkungan baik kayak gitu misalkan, ya sholat gitu. Misalkan sholat gitu ya. Tapi pas lagi sama lingkungan yang nggak baik, Enggak sholat. bodo amat kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Kan ada yang menyadari seperti itu. Akhirnya self defense yang dia keluarin adalah salah satunya adalah memilih untuk tidak berkumpul atau tidak intens sama beberapa orang yang tadi membawa bad influence gitu. Benar. Tapi kalau saya secara pribadi mau speak up, saya tuh kadang memelihara orang-orang seperti itu tuh bener tadi kata Fajar, ada yang kanan ada yang kiri nih. Yang baik nih Pak, yang baik biasanya kita pakai buat jadi saingan, kompetitor. Buat Jadi motivasi. buat misalkan dia ini orangnya pintar banget, kita kan goblok gitu kan. Jadi akhirnya motivasi buat terus belajar. Misalkan dia orangnya rajin, orangnya peka, akhirnya jadi motivasi buat kita rajin, buat peka. Benar. Orangnya bersih, kita berantakan. Akhirnya saya temenan nih sama orang yang bersih. biar Berantakan. kita Oh. bukan. Biar kita akhirnya pengen ngerapihin misalnya kayak gitu. Benar. Tapi buat teman-teman yang maaf nih ya, mungkin punya bad influence ke diri kita, entah dia berantakan, mungkin dia kotor, mungkin dia saya nggak sedikit juga sih kenal yang sama yang orang-orang yang misalkan ya, maaf nih kalau misalkan memang ini misalkan teman-teman yang konsumsi alkohol, bahkan beberapa teman saya juga ada yang narkoba waktu itu. Kenapa? Iya, kesel tapi kaget. tapi Parah banget nih itu temannya kan Nyaping nih. enggak. Levelnya saya tuh cuma mengetahui, bingung untuk mengingatkan. Tuh, levelnya kayak gitu tuh, Mam. Sampai ada fase di mana saya nggak coba sama sekali, tapi saya ngerasa jeraknya. Contoh, saya bolak-balik nengokin teman saya ke penjara misalnya. Ada. Ada. Sampai Ada. Nah, akhirnya yang kayak gini-gini nih tetap saya pelihara. Tujuannya adalah untuk reminder di diri kita. Wah, jangan sampai dah Pak kayak gitu. Ngerti gak? Jadi bener. bukan secara buruk akhirnya ya udahlah, lu aja nih yang jelek gitu. Tapi enggak, dia menjadi satu refleksi juga dalam diri. Jadi kalau dalam artian saya mungkin orang yang cukup gampang terpengaruh sama pihak luar, tapi saya memelihara beberapa orang kayak gini di sekitar saya, salah satunya adalah untuk tadi reminder. Bener. Entah bersyukur, entah oh alhamdulillah ya gua kagak kayak gitu. Itu tuh salah satunya sih gitu. Cuman say hi mah iya gitu, say hi iya. Cuman nggak tahu kenapa kan kayaknya agak sulit ya untuk bisa mengingatkan masalah hal-hal seperti itu. Gara gitu juga udah gede juga kayak gitu kan. Nah akhirnya saya memilih untuk netapkan dia nih jadi salah satu inner circle saya. Udah kamu di sini aja gitu. Tapi di sini sebagai pengingat kita semua bahwasannya oh kayak gini ternyata nggak baik-baik benar. Kayak gitu. Kalau saya kayak gitu. Nggak tahu teman-teman ada nggak yang punya teman yang bad influence tapi tetap dijaga nih? Tetap. Ada nggak? Itu pastilah. Ada. Pasti karena seburuk-buruknya orang tuh pasti ada positifnya, cuy. Iya enggak, maksudnya buruknya dia apa tuh, Mam? Banyak. Iya, salah satunya lah Minum udah tadi saya bahas. narkoba. Di luar itu Cewek itu apa maksudnya? Free sex. Iya. Ada yang kayak gitu. Banyak. Sengaja kamu keep aja. Kayak keep. Ya. Tujuannya biar misalnya gini nih, nih. nafsu banget nih. Ya ada teman cewek nih. Hamil di luar nikah dia. Nggak baik cuy, nanti hamil di luar nikah. Jadi karena hal-hal itu kan buat kita balik lagi cuy. Bener. Kayak kamu misalnya, kepingin nih pakai narkoba. Kunjungin, wah anjing masuk penjara, nanti masuk narkoba. Jadi emang kita diingetin jadi hal-hal buruk ya, bukan hal-hal baik. Hal-hal balik jarang kita lihat soalnya memang. Iya. Kan sebenarnya konsepnya amar ma'ruf nahi mungkar sih. Kalau Fajar ada nggak teman-teman yang kayak gitu tuh? Tapi tetap ditemenin. Kalau teman mah ada kok kayak ada gitu. Ya, pasti cuma ada ya. Kalau ada mah ada. Tapi ya sebatasnya aja sih. Maksudnya nggak dijadikan apa ya? Gue nggak pernah sih kayak mengkotak-kotakan dalam arti nggak terpikirkan deh misalkan
kalau sama dia tahu pasti cakep gitu, sama ini si tukang inilah, tukang nggak berharap lah, itulah itu nggak gitu. Cuma kalau misalkan apa ya, menjaga hubungan itu pasti tentu. Cuma sebatasnya aja, sebatasnya aja. Kalau misalkan memang dia itu masih punya kebiasaan buruk gitu kan, ya itu sudah sebenarnya ya kalau dia udah punya kebiasaan buruk, kalau aku deket banget nih, tak kandani, tak kasih tahu lah. Benar. Ya. Kalau deket banget ya. Kalau hanya sebatasnya, ya udah sebatasnya aja juga. Kita tuh kayak nge-treatment biasa orang aja. kayak gimana. Misalkan kita coba untuk personal dari hubungan satu ke dia tuh kayak gimana. Jadi lihat juga sih siapa sih kondisinya. emang yang orang-orang tersebut yang sekiranya nih yang kalau kata teman-teman kan ada yang masih bad influence kah, atau masih ada yang tersesat kah? Pemuda tersesat. Sesat salah. Atau masih ada yang belum tahu gitu kan? Maksudnya masih punya dunianya yang dimana masih menikmati itu gitu kan? Tapi itu juga ya sudah, itu pilihan dia gitu kan? Dan kalau dari kita mah ya itu dia, kembali lagi, emang siapa sih orang yang sekiranya ya kalau misalkan itu sahabat banget mah diingetin gitu. Cuma kalau misalkan orang biasa aja ya kita biasa, maksudnya ya biasa aja gitu. Empati mah empati, simpati mah simpati ya. Kasihan kan misalkan narkoba atau misalkan hutang itu ya, itu kan hal-hal yang buruk juga ya. Tapi kalau secara personal, sepersonal kita kenal banget sama dia gitu kan, ya mau nggak mau kita temenin sebatasnya. Jangan sampai merugikan diri kita juga sih. Benar. Gitu Bagindang. Jadi emang ada beberapa juga sih ya teman tuh kita ingetin susah banget cuy. Ada. Ya udah. Dan itu kan sebenarnya bukan kewajiban kita, tapi kalau mengingatkan kewajiban. Cuman kalau sampai ngebelokin sampai ke arah yang benar juga enggak juga. Toh kita juga belum tentu lebih baik daripada dia kan. Kayak gitu, mungkin di beberapa sektor aja kayak gitu. Ini pintar-pintar kita jaga diri aja sih ya. Benar. Nah, salah satunya nih Mam, aku pernah punya pengalaman, tapi ini pengalamannya adik saya. Oh, adikmu. Jadi dia itu mungkin orang yang tadi ya cukup mengikuti arus, tapi tadi saya bilang dia ini cukup paham bahwasannya dia tuh gampang banget terwarnai. Ngerti gak? Ngerti. Tetap entah karena vibe-nya, pergaulannya atau seperti apa. Terwarnai apa ternodai? Bukan terwarnai. Jadi kayak misalnya gini, sebenarnya dia tuh nggak suka nih Jar. Cuman karena publik paham kalau yang kayak gini nih keren, akhirnya diikutin kerennya. Paham maksudnya? Oh iya, paham. Jadi dia cukup, ya saya ngelihat perkembangan. Jadi tingkat kelabilan dia terhadap sebuah keputusan ini bagus atau enggak, itu pasti by ya tongkrongannya gitu. Bukan dengan apa yang dia punya, iya, idealisnya tuh kurang kayak gitu. Salah satu contohnya nih, dia pernah, kalau nggak salah ini waktu SMP, dia masih kecil nih. Ini mungkin nanti punya analoginya masing-masing teman-teman. Jadi dia waktu itu kalau nggak salah pas SMP ada fase di mana dia itu mau masuk kelas unggulan, ada ya. Jadi kayak kelas yang khusus gitu. Kelas yang khusus emang isinya orang-orang pintar doang. Nah pas dia mau masuk nih, ternyata nilai dia nggak cukup tuh Jar, Mam. Akhirnya belajar. Akhirnya di spread. Nah tapi yang dia kesel adalah ada salah satu temennya yang nyontek sama dia tapi dapat masuk kelas unggulan. Pokoknya dia emosi banget lah. Dia emosi banget sampai akhirnya di tahun berikutnya, mungkin di kelas 12 8 dong, kan SMP kelas 8 ya, 7, 8, 9 ya mungkin di kelas, ya pas di kelas 8 dia coba buat masuk ke kelas yang unggulan, akhirnya masuk tuh ke kelas unggulan. Pas masuk kelas unggulan, yang dia nggak harap dan dia nggak berpikir adalah ternyata kelas unggulan tuh adalah orang-orang yang pinter, tapi pinternya tuh gara-gara les. Nah nggak tahu nih ya di SMP adik saya doang atau di semua SMP, cuman memang hampir semua mata pelajaran tuh dilesin dulu sama guru-gurunya. Ya emang gitu, supaya nilainya bagus. Di SMP akhirnya Mam, secara tidak langsung orang-orang yang pinter nih di SMP-nya itu pun orang-orang yang punya ekonomi tuh di atas rata-rata. Paham ya maksudnya ya? Akhirnya vibe-nya ke bawah. Salah satunya adalah nih waktu ini nih, dia tuh ribut banget ngomongin masalah HP misalnya. Itu vibe-nya ke bawah tuh, sampai kayak ngambek kalau nggak dikasih gitu. Nah waktu itu tuh aku lupa apa, cuman dia aja tuh udah megang iPhone SMP tuh. Waduh. iPhone 5C kalau nggak salah.
Cuk, nih Nerawang siapa nih SMP 1 SMP bukan? Bukan. Oh, Adikku. adiknya, ya. Adikku Ya, ya, kandung, Siapa adikku namanya? kandung. Rifan namanya. Adikku kandung. Jadi menurutku, nah waktu itu ibuku bilang, "Vin, bilangin dong ke Rifan. Kok kayaknya kayak gini banget gitu." Jadi ada beberapa hal tuh yang dia tuh keikut gara-gara vibes di lingkungannya mungkin ya isinya orang-orang yang maaf ya mungkin berekonominya tuh lebih kayak gitu. Nah, akhirnya saya bilangin sama dia bahwasannya kalau misalkan memang mau tampil beda, tampil keren, ya kita jalan sama jalan kita masing-masing. Dulu misalkan contoh, kan mau keren nih pakai jaket jeans, duit kagak ada, berangkat kita ke Poncol tuh Jar, beli jaket jeans bekas kita cuci, terus akhirnya bisa tetap ganteng. Dia cuma di Vermak doang, misalkan kayak gitu. Jadi ada beberapa hal. Nah, kayaknya sih banyak hal yang akhirnya ketika kita nggak nongkrong sama mereka kita nggak bakal bisa jadi kayak gitu. Salah satunya Rifan tuh. Ya adikku salah satunya ya tadi dia terbawa influence dari ya tadi Teman-teman teknologi dan lain segala macam. Ada nggak teman-teman yang kayaknya mau nggak mau akhirnya ikut? Itu bukan bad influence ya, tapi akhirnya ya secara tidak langsung terwarnai aja gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Tapi emang gitu sih Ping ya. Itu kan umurnya SMP ya. Benar. Kalau SMP itu emang kita latah banget sih ya lihat apa-apa. Iya sih. Lihat tempat nongkrongmu misalnya kayak begini, kita juga pengen kayak begini. Iya benar. Cuman kan kita punya taraf buat menyesuaikan diri kita gitu. Bisa ngukur diri kita. Nah, kayaknya sih kalau adikmu dia ngukur dirinya tinggi banget. Nah, benar. Itu yang tadi dibilang. Terus ya gitu, saya juga dulu sebenarnya kebawa nih. Apa salah satu yang tadinya bukan imam akhirnya Rokok, cewek. Dulu saya pertama kali ngerokok nih ya, dari influence teman saya yang katanya rokok nih bikin tenang cuy. Ini pertama kali rokok. Set. Pas itu saya ketahuan nonton bokep di komputer, lihat sama kakak saya. Akhirnya saya kabur dari rumah. Kemana terus? Ke rumah teman saya. Berapa lama? 2 hari. Itu SMP kelas 2. Tapi memang wajarnya memang harus coba-coba ya, harus gitu Iya, ya. terus kata Wajar teman ya. saya nih, Kalau SMP ini. tenang nih. Heeh. Ngerokok aja, dari situ kan kebiasaan ngerokok. Bener. Minum. Ya bad influence tuh kita latah aja kita sama itu kan, karena di pergaulan nih enak gitu ya. Tapi kalau kayak pergaulan nakal kayak gitu kebawa saya nih. Tapi kalau untuk teknologi saya nggak pernah kebawa gitu. Teknologi itu apa maksudnya? Kayak misalnya, anak-anak pada HP iPhone, Nah, BlackBerry, nah. BlackBerry apapun tuh yang keren-keren lah. Saya HP apa saya dikasih sama bapak saya itu aja saya pakai. Ya, Apa ya, kenapa saya nggak kebawa saya kalau teknologi? Nah iya kayak gitu. Itu salah satunya sih. Atau mungkin gara-gara zaman kita nih, Beda, saya mikir kita beda. zamannya main neker, Iya. Layangan. Jadi sama Beda. teknologi bodo amat Bodo paling amat, ya. mungkin lebih ke arah bodo amat. Ya pakai yang ada lah bahasa kayak gitu. Kayak SMP udah kagak ada tuh kita layang-layangan. Kayaknya SD-nya maksudnya. Iya, Mas kecilnya. Oh SD kayaknya Mas SMP kecilnya. sorry. Iya ya, kalau dibilang masa kecil sih kayaknya ada kita pernah ngerasain susahnya lah mainnya gitu. Jadi nggak bener-bener full teknologi. Kita dulu zaman SMP tuh yang lagi HP tuh Nokia Express Musik kalau Iya, Nokia Express Musik. NN gitu Nah, kan. N71, N73, N70. Iya kayak gitu-gitu dah, yang kayak gitu-gitu. Nah kalau saya tuh menyadari bahwasannya kayak gue minta juga nggak mungkin dikasih gitu ya. Udah akhirnya pakai yang ada aja. Iya. Kayak gitu. Kalau Fajar ada nggak? Yang akhirnya kebawa gitu Jar, mau nggak mau kebawa gitu. Iya paling ini sih kalau misalkan konteks SMP ya, Iya. nih konteks SMP. Karena dulu main bola gitu kan, sepak bola. Jadi yang bad iya, influence-nya itu adalah Judi bola. naik motor Oh, naik ke sekolah. Oh iya benar. salah satu. SMP loh itu ya, SMP. SMP yang dimana itu kan kawasan sekolah itu kan Halim ya, Halim Perdana Iya. Kusuma ya. Jadi SMP itu kita di Halim. provos atau semacam petugas TNI lah ya. Polisi. Iya polisinya. Kan agak sedeng ya kalau misalkan disuruh push up atau disuruh apa gitu kan takut juga ya. Tapi waktu itu Nggak punya SIM lah intinya. nggak punya SIM. Iya nggak punya SIM. Ya iya dong, asal tapi punya SIM. Re. Dan itu apa kayak ya kalau bad influence-nya adalah itu kan aturan yang sebenarnya belum boleh lah Iya, gitu benar. kan. Cuma ya udah waktu itu ya karena ada motor dan emang
emang bisa dipakai Ya udah pakai aja. bawa aja ke sekolah. Bawa aja. Tapi waktu itu ya mungkin beberapa satwa nggak dibuat setiap hari gitu. Oh. Itu sih palingan tuh yang paling Gara-gara orang-orang pada bawa motor ya Jar ya. ya Akhirnya ikut pertamanan. Karena kan waktu itu kan kalau main sepak bola ya, bawa- Iya. waktu itu bayangin loh, dari siang ke sore gitu, lupa ya jam berapa, cuma Kita sampai asar dulu. habis asar ya, Habis habis asar. Kalau nggak pulang ya palingan waktu itu kebiasaanku ya nongkrong bareng lah. Nongkrong. Cuma kalau nongkrong bareng tuh ribet kalau naik angkot gitu. Iya benar. Jadi naik motor ya udah jadi kebiasaan aja gitu. Itu sih palingan. Bener. Salah satu yang akhirnya kita terbawa gitu. Iya. Terus kayaknya sih ya, kan kita yang jadi seru nih adalah kadang tadi teman-teman bilang ya gue nggak sebenarnya sepakat sih sebenarnya sama apa yang ada terjadi gitu. Cuman banyak yang membiarkan. Cuman kan ada paradigma nih, ketika kita nggak ikut sama Kita bukan bro gitu. bukan Oh, ketika kita nggak ikut dalam ya misalkan ya situasi apa, misalkan tadi ada ngerokok, misalkan ada apa segala macam, akhirnya kita tuh dianggapnya jadi kayak nggak asik gitu. Oh. Ngerti ya? Ngerti. Itu kan ada kayak gitu. Nah, gimana caranya buat keep in your Pertemanan. way? Anjas, tiba-tiba keluar. Nggak, maksudnya gimana caranya tetap menjadi diri kita sendiri nih, kita nyaman, tapi kita juga nggak dianggap kayak bocah yang polos, bocah yang ya nggak seru, nggak asik. Itu kan juga ada tuh anggapan kayak gitu, Iya. anggapan kayak gitu. Kalau dari teman-teman deh, enaknya gimana tuh nanggepin hal-hal yang kayak gitu? Gimana tetap bisa seru tapi dengan jalan? Misalkan nih, saya nggak ambil contoh nih. Lingkungan saya kan dulu nggak sholat. Saya juga dulu sempat nggak sholat. Belajar kayak gitu. Oh jauh banget lah dari Allah dulu. Jauh banget. Terus sekarang saya membiasakan, ya itu kan urusan saya pribadi sebenarnya sih Mang. Jar, itu urusan saya pribadi. Cuman gimana caranya tetap ngebuat hal kayak gitu? Misalkan contoh, beberapa kali ada fase di mana secuek-cueknya dia tuh dia juga butuh gitu sama agama. Jadi saya tuh selalu bisa mewarnai si lingkungan tersebut ketika memang berbau hal-hal yang masalah agama. Karena makin dewasa kan hal-halnya kayak gitu kan. Bener. Nah, cuman saya tetap nemenin dia walaupun konteksnya nggak bahas agama. Ngerti nggak Ustaz? Tetap. Bahkan ketika dia ngomongin masalah ya hal-hal yang berjauh banget lah, kita ngomongin dosa lah dan lain segala macam, saya tetap ikut campur. Karena suatu saat saya ngerasa punya peluang buat ngingetin dia nih di fase yang ini. Akhirnya saya mencoba untuk seru dan asik tanpa ngeluarin batas-batasan yang ya saya rasa itu bukan akidah saya lah kayak gitu. Tanpa hancurin tembokmu ya. Benar. Kalau saya kayak gitu. Kalau Imam ada nggak? Ada sih. Kemarin baru kejadian. Apa tuh? Tahun baru nih. Ah, Ini salah satu contoh aja sih ya. tahun baru nih. Tahun baru 2020-2021 nih. 2021. Iya. Teman-teman SMA saya pada ngumpul semua nih. Set. Ngumpul semua. Bet. Akhirnya buat acara tahun baruan. Benar. Semua minuman tuh ada tuh, semua jenis minuman lah. Jenis Ini maksudnya ini kan Fanta, Palpi Orange. Enggak. Oh, udah. yang itu Saya padahal udah ngamanin. Terus minuman surga. ah. Minuman surga kan. Iya, karena di surga boleh. Di surga boleh. Di dunia enggak boleh. Iya. Tapi kenapa dibilang minuman setan? Iya, benar. Berarti kita di surga setan. Enggak. Bercanda. Bercanda. Terus Minuman ada semua, cewek ada semua. cewek ini Gila. siapa, pacar? Enggak, Apa? orang datang. Waduh. Datengin. Ini kayak apa aja ya? Sumpah nih. Akhirnya untuk masuk di lingkungan itu kan karena emang kita udah, ini teman-teman SMA saya, tapi saya temenan dari kecil nih. Oke. Dari kecil banget. Benar. Mereka udah tak ingetin tapi bengal banget. Hmm. Jadi ya udah kan. Hmm. Ya udah, mau bilang nggak ikut nggak enak juga kan. Masalahnya kalau misalnya kepikiran saya nih, kalau mereka melakukan hal-hal itu semua nih, Set. nggak ada yang ngawasin nih, Set. susah banget kan mereka kalau ada apa-apa, apalagi pas itu kan kondisinya lagi COVID nih. Iya benar. Terus ya ngerti lah kalau gimana lah, semua barang haram tuh ada tuh. Nah, itu. Ya udah, akhirnya saya jadi tukang masak, jadi tukang ngipas ikan. Oh, bakar bakar-bakar. Tukang ngipas ikan, seret. Nih makan, mereka joget-joget, saya tukang ngipas ikan. Di pojokan kolam, mereka ketawa-ketawa. Saya ikut ketawa aja, ya udah gitu. Cuman karena pertemanan aja kita kayak nggak enak aja kalau ngelihat mereka keluar jalurnya banget gitu loh. Oke.
setidaknya kita tuh hadir walaupun ya tidak berusaha untuk menghentikan ya. Iya. Tapi setidaknya Sudah tidak bisa dihentikan gitu. oh iya udah nggak bisa ya udah bisa. Tapi seenggaknya kan dia mungkin kenyang sama ikannya mah. Iya, gitu. setidaknya. Bukan kenyang sama yang lain. Ah, benar. Mungkin kalau mulutnya bau amis jadi nggak enak gitu. Nah, misalkan. pikirnya tuh gitu tuh. Ada jeruk nipis ya? Pikirnya sambelnya sepedesin nih kan, Nah. supaya dia cepet teler. Ah. Minumannya jadi nggak keminum gitu kan. Udah terlanjur kepedesan. Terus ceweknya juga pada teler semua. Ah. Akhirnya semua yang haram tuh dijauhkan gitu loh. Iya, bener. Pikir saya gitu. Bener. Ternyata makin joget. Waduh. Wah, susah banget. Tapi kan nggak sama sekali tergoda. Kan? Belasnya gini ikan aja. Ah. Bodoh amat sih. Akhirnya ada teman saya juga sama-sama dari, kan saya berdua iktikaf bareng. Nah ini ikut nih, iktikaf bareng kemana-mana bareng nih. Yang satu nih, gokil. yang satu nih, Ini baru tongkrongan nih, ada iktikafnya, ada wah gila. satu nih berdua kan bakar ikan. Satu nih digoda nih, seret. Karena kita kan dulu gini bareng lah ya. Iya. Dulu sebelum gini nih, gini bareng, nggak tahan. Ini enak banget kan. Saya udah begini nih anjing, ini enak banget. Gak tahan udah digini-gini kan. Sama anak-anak tapi bodoh amat dah saya bakar ikan. Dia nggak tahan. Ambil. Memang bener satu kali nggak tahan hancur tembokmu. Wah, benar. Seret minuman yang lain. Terus belum lagi Akhirnya harim itu tadi tuh. Ya enggak nyentuh dia. Oh, enggak nyentuh. Tarik. Tak lapor Ustaz Jundi. Balik nih. Ustaz Jundi Ustaz saya berdua. Oh, Tak lapor guru ngaji Ustaz kalian, Jundi. guru ngaji kalian. Seret balik. Oh ya, ayo duduk di samping saja. Bener. Berhenti. Iya itu tuh kayak terjebak di suasana kayak gitu tuh gak nyaman banget ya. Iya. Tapi kenapa akhirnya kita memilih bertahan? Mungkin salah satunya biar jadi katalis juga. Nah, Fajar pernah nggak? Dan di satu sisi yang udah chaos banget nih Jar gitu. gila banget tuh. Itu kan ya anak muda kan wajar kayak gitu tuh. Cuman ada nggak situasi? Paling ini beda ya, beda cerita lah. Beda cerita. Tapi ini juga bukan berada di vibe yang buruk enggak. Ah, Cuma waktu itu kita pernah lah coba gitu. iya. Coba apa nih? Ntar dulu nih coba dulu nih. Ini seumur umur nih. Iya sebenarnya. Maba ya. Masih Maba baru. 2013 gitu Desember. Waktu itu masih belum banyak aktivitas. Ya udah itu organisasi sih tapi masih inilah libur kosong lah. Masih Ya kan? ikut doang. Tapi ini sama baik-baik juga. Maksudnya nggak bad gitu, enggak. Iya, bener. Tapi kita lagi di Bali, mumpung kan lagi di Bali gitu kan. Oh. Ini saya tahu kayak ini. Lanjut. Belum pernah ada yang tahu cerita Iya. ini ke Bali gitu kan. Nongkrong di sana, nongkrongnya di Bali enggak, nginep di Bali 3 hari. Cuma tinggal aktivitas kita tuh antara Kuta, Jimbaran, sama Legian. Waduh. Itu kan dekat-dekat aja ya. Iya Nggak benar. banyak gitu loh. Bener. Nah, waktu itu tapi ini gini, Iya. mencoba hal yang baru yang bukan diri aku banget nih. Iya, benar, Tapi benar. aku punya pendirian tetap Apa? tidak. Oh, yes. Iya mantap. Waktu itu gini, malam-malam waktu itu kan kita waktu itu nongkrong ke Bali itu bertiga lah, trip gitu, naik travel, naik bus, naik ferry gitu di sana. Nah di Bali itu kita itu ya aku sih ngikut aja ya, karena aku kan diajak jadi Benar. kayak awes guide-nya ke bawah kemana, ayo sikat gitu kan. Melo aku Terus dia melo. bilang gini, Yang penting nggak ketinggalan. enggak, Oh enggak. bilang gini, kita ke Sky Garden. Wah, Oh, tak pikir Tahu Sky saya. Garden ini kita tuh bener-bener di taman langit gitu loh, bener-bener taman langit nih kayak gini nih. Di atas hotel. Taman tapi langit gitu Iya, kan. iya. Tak pikir gitu cuy. Terus. Di atas hotel. Terus kan, Sky terus Garden. Sky Garden cuy, taman langit. Iya. Ya. Bener-bener kayak gini nih, tak pikir waktu itu gitu. Terus masuk. Kok masuk ke tempat-tempat yang distrik-distrik yang gelap-gelap, bukan gelap-gelap, Remang. gemerlap enggak? Gemerlap. Oh, iya. Gemerlap lah, kan kayak Gemerlap. di Jepang, Disco-disco. Korea itu kalau malam-malam tuh neon-neon tuh cakep, Iya, terus bener. warna segala macam kan, masuk, Sky Garden cuy, wah pertama kali nih, Vibe-nya bagus pertama banget kali gitu kan masuk, ya udah kan ke tempat pub atau diskotik atau apa sih Iya, sebenarnya? bar, Oh. beer house gitu-gitu. Iya, tapi ini Lebih ke pub sebenarnya. pub Pub sih, ya, pub iya, ya. masuk gitu kan, tak gak bayar, wah itu tuh yus ngikut lah, ternyata bayar tuh 100.000 ya, bayar doang nih baru masuk nih. Masuk dong 100.000. 100.000 waktu itu ingat. Bisa Ingat dapat banget. pensi itu. Terus. Ingat banget, terus tapi dapat free minuman. Oke. Teh. Terus kan aku baru masuk, cat. Teh beneran. Tar dulu. Belum. Masuk, cat. Wih. Ingat. Wih,
kayak di film Step Up Dance nih. Wah, Jadi masuk pintu masuk, wadah ada ini. ada dance floor. Wah, kayak beradu-adu gitu deh. Oke. Wah, cu, bener gini ya, nyata nih Step Up Dance nih ya. Di depan mata. Asik banget Udah kan. Iya. Terus kan dapat minuman dulu kan. Jadi bawa minum dulu. Minuman teh, tapi kan mikir ya, ini teh bener teh nggak ya? Bingung, Kan? bingung, Kayak teh warung nggak ya? Teh warung. Udah mahal gitu kan? 100.000 nih masalahnya, teh apa 100.000 Terus nih? air putih juga, aduh di sini ya sayang banget kan air putih tapi mahal banget gitu kan? Sengaja yang air putih. Terus mahal. pokoknya minuman teh itu tak cium dulu kan, pokoknya beda. ada yang beda-beda gitu lah. Tak kasih teman kan waktu itu. Coba deh cicip, ini gimana rasanya? Jangan Jar, ada campurannya, ada vodka atau apa gitu. Waduh. Gitu. Akhirnya Tahu apa yang terjadi? apa? Wes ambilin aja, minumin aja. Ah. Naik ke lantai 2. Ini bukan Fajar banget nih. Yo, apa itu Belum apa pernah, ya? maksudnya belum pernah. Iya, itu apa ini apa itu Belum apa? pernah masuk ke suasana yang baru. Wah, kayak di film-film. Jadi ada tiang, ada yang lenggok-lenggok tuh kayak ular tuh. Iya. Kayak kulit, tapi kulitnya mulus banget gitu. Wah, ini kayak di film-film. Ini sekarang di depan mata, Cuk. Iya. Ada Udah gitu. sayap-sayapnya. Nggak ada sayap waktu Nggak itu. ada sayap. Terus pindah ke lantai 3. Nah, itu Ini kalau banyak lantai banget 3, lantainya. 3 lantai. Kalau di lantai 3 itu kumpulan bule-bule tuh, kumpulan orang asing lah. Kayak bener-bener wah, hancur. Kayak di film lagi nih. Baru juga naik ke lantai 3 langsung ngeliatin orang-orang gitu kan pada kissing segala macam. Tapi itu kan biasa ya, tapi kayak suasana yang baru sih. Iya. Tapi balik lagi Biasanya kita ngeliatnya cuma di film lah. Di film. Ah, benar. tahu nggak abis itu kan gak asik ya, terus kita ke lantai 2 balik lagi ya wes joget sejoget-jogetnya. Tahu nggak waktu itu kan masih zaman Z ya. Nah, Clarify apa tuh Clarity. Gila. Pokoknya yang hits David Guetta. Bener. Bayangin ya, wah jogetnya asik banget sih, jaket tak 4 jam tuh dari pintu masuk sampai di sana. Kalau nggak salah 2 jaman lah aku joget-joget doang. Tanpa minum sama Tanpa sekali. minum, gila. Berhasil. Tapi Air putih sayang. sayang banget. Sayang banget air putih. Nggak boleh Sampai- bawa masuk Nggak minuman. boleh, Nggak boleh. Pasti di body check kalau gitu. Karena aku itu sih, maksudnya apa? Pertama kali pengen ngerasain kan. Ya udahlah, maksudnya masa-masa maba juga, kita juga pertama kali kan lepas dari orang tua. Tapi di saat itu tuh kayak berpikir ya kita pengen tahu suasananya aja, tapi nggak menikmati apa yang ada di dalam. Kalau nikmatin cuma jogetnya doang. Iya benar. Sama paling dosa-dosa mata atau kayak ya udahlah itu sudah lah ya. Kayak yang dilihat banyak tuh Jar. Banyak banget 2 jam. Tapi asli ya 2 jam itu joget-joget doang tak lemes itu aku pulang Bener lah. Iya, Jelas iya, lemes iya. ya. Nggak minum. nggak minum sama Nggak sekali, minum sama air sekali. putih. Tapi kiri di Taman Langit kita tuh bener enjoy di bawah pantai, ngeliatin pantai, di bawah langit. langit. Iya, bener, Liatin bener. bintang. sumpah. Tapi Iya. akhirnya kenapa gak terbesit sama sekali buat goyang tuh kenapa tuh Jar kira-kira? Goyang apa? Iya misal goyang dia. bukan. Minum. Maksudnya kan Icip-icip. kayak apa ya, tergoda dan lain segala macam. Menurutmu apa yang membuat awakmu tuh tetap bisa di jalan yang lurus? Ngerti nggak maksudnya? Karena, Padahal udah ada di sana. karena satu emang nggak ingin ya dari Ya, diri oke. sini tuh nggak ingin, nggak minat, sama ya emang nggak boleh aja. Maksudnya aku nggak boleh baik dari keyakinan Sendiri. agama kah gitu kan, terus dari ya Orang tua, nggak petunjuk boleh. dari pedoman orang tua juga, sama diriku ya nggak pengen aja sih, nggak tahu kenapa ya, emang nggak pengen aja. Kalaupun nggak minum minimal ngerokok lah ya kan, nggak juga. Jadi emang dari diri aja sih, pengen sehat aja sih gitu. Oh iya. Itu Meskipun mungkin ya. meskipun belum tentu juga, ya nggak pernah ngerokok, nggak pernah minum, nggak pernah ngegele gitu. Sehat. Belum tentu juga dia pasti sehat kan, nggak tahu Iya, ya. Tapi iya. minimal kalau aku sih caraku untuk sehat minimal untuk tidak itu semua sih. Benar. Kalau dariku ya, tapi kan nggak tahu yang lain mungkin punya cara tersendiri untuk sehat gimana. Iya. benar. Itu sih yang jadi akhirnya. Ternyata memang balik lagi kalau misalkan teman-teman mungkin ngerasa dirinya terinfluence sama lingkungannya,
terus akhirnya coba buat mengikuti apa yang sebenarnya dari kita tuh nggak nyaman gitu. Sama kayak kita ngomongin fashion kan apa yang kita pakai, Iya. bukan apa yang dilihat sama orang kayak gitu. Itu kan balik lagi, kita nyamannya di mana kayak gitu kan, bukan masalah itunya kayak gitu. Terus kemudian juga kayaknya sih memang sebelum akhirnya teman-teman nyoba-nyoba, namanya iman kan, namanya kayak gitu-gitu kan nggak bisa diukur. Bahkan Fajar pun kaget mas, shock kayak gitu mah pasti kaget kan dengan situasi seperti itu. Cuman yang jadi menarik adalah kenapa kita tetap bisa konsisten sama apa yang kita jalanin. Kayaknya semuanya harus dipersiapin sih, nggak langsung tiba-tiba langsung nyemplung. Takutnya sekali emang udah kena nggak bisa balik lagi pak. Nah, itu juga. Syukur bisa balik. Kalau misalnya udah nggak bisa balik, nah itu tuh yang bakalan jadi bahaya kayak gitu sih. Nah ini kita bakalan bacain pendapat-pendapat dari akun Instagram nih Mam. Oh iya. Terkait respon dari teman-teman. Pertama ada dari @siriplemes, mengikuti arus tapi nggak ngikut 100% dan hanya mengambil sisi positif dari lingkungan atau circle tersebut. Jadi ya sama sih ya, ini juga sikap kita ya, sikap kita buat tetap pada ngikutin arus tapi tetap ada pendirian. Kemudian dari @nurisco, berpendirian alasannya karena berpendirian salah satu alat untuk mengukur ketepatan diri. Bener sih. Karena kalau misalkan kita nggak punya ini ya akhirnya kita nggak punya karakter dari kita masing-masing. Nah ini ada jawaban bagus nih. Berpendirian, sekuat apapun arus akan selalu dapat ditaklukkan oleh nakoda yang handal dan berpendirian. Dia Naditya Arif. Nah salah satu ini Fajar nyemplung ke pub tadi tuh. Salah satunya tuh. Karena emang udah ada pendirian. Bahkan ya kalau misalkan udah terbawa suasana sampai joget, untungnya nih Fajar pikiran buat minum dulu baru joget. Kalau joget dulu baru minum beda cerita, Mam. susah. Beda cerita. Jadi joget dulu nih. Terus ini teh nih tadi nih udah hilang udah pasti kayak gitu. Syukur dia ngasih dulu sebelum joget. Bener. Jadi joget niatnya olahraga ya pas itu ya. Wah itu asli, itu bener basah semua itu. Iya, niat olahraga. Iya. Kacau. Tapi akhirnya memang sengaja untuk dilakukan. Udahlah yang penting joget aja. Karena joget kayaknya nggak. Ini paling jalan paling aman nih daripada nanti kena yang Soalnya lain. ini kalau di sana cuma diem terus duduk aja aneh. Iya. Nggak ngapa-ngapain, Bener. mendingan di pantai aja. Mending joget ya olahraga. Mending joget karena waktu itu juga gimana ya, asik gitu loh lagunya. Iya, saya juga lagi program diet, kayaknya besok saya enggak ke gym, Terus ke pub joget olahraga. enggak, kayaknya kau tujuannya beda lagi. Jadi kan kita kan udah tahu ya kalau misalkan sebenarnya kita nggak kuat nih, ya mending nggak usah dilawan, mending WO aja, nggak usah dilawan, nggak usah didatengin, kayak gitu. Terus ada lagi nggak Mam dari kon Mam? Ada teman saya nih, Bilang apa dia? ikutin arus dulu, Ikutin arus. baru nanti buat pendirian sendiri. Oh. Jadi hati-hati nih teman-teman yang berpikiran untuk ikutin arus ya. Mm-mm. Karena kita udah terlena sama arus nih, susah banget buat balik. Bener. Susah banget tuh, mending berdiri aja langsung dari awal gitu loh. Oke. Berarti kon lebih prefer berpendirian ya? Iya sih. Enggak juga. Kalau saya lebih berpendirian walaupun ikutin arus, Iya, tapi nggak iya. semuanya diikutin gitu loh. Bener. Paling bener sih ini aja, kayak Kondisional. minimal kan kita sebelum pergi punya bekal tuh. Nah, Kan minimal iya. diri sendiri tuh punya bekal, minimal udah sarapan gitu kan, Iya. udah nyiapin Apapun apapun itu. Nanti kalau di jalan ya kita lihat situasi aja kayak gimana, minimal kita udah Akhirnya siap bakal aja. kita digunain tuh. Ya Ah, misalkan kita pergi nih ya kan ke gunung nih kan, Nah, ya udah minimal kita udah nyiapin ini obat sakit perut gitu kan. Kalau memang nanti tiba-tiba sakit Iya, perut, segala jadi macam. ada basah. Jadi kalau mau ikutin arus ya nggak apa-apa juga gitu. Yang Tapi penting yang bersiap. paling penting tahulah kapan harus bersikap, Hmm. kapan udah waktunya untuk berhenti. berhenti atau ciptain arus sendiri, atau minimal ya sudahlah sefleksibel mungkin dinamis. Nah, Oh, benar. Ini ada jawaban dari @aji Fajar. Ini lumayan tadi sih dibahas juga sama Imam. Kata dia mengikuti arus tapi tetap terkontrol, jangan hanyut. Jadi kayaknya ngikutin arus sama hanyut tuh beda ini ya, beda definisi ya. Oh, berarti Paham nggak Aji maksudnya? ini, iya, tipe-tipe arum jeram. Ngikutin arus tapi Karena- dikontrol. Ah, iya benar. Oh, ada Ah. batu. Sret. Kalau hanyut tuh ya udah lempeng aja gitu, Mam. Iya. Lempeng aja gitu. Ada batu. Cedas. Bener. Terus ada lagi dari @wahyu Ramadan, berpendirian dengan berpendirian insya Allah berani dalam mengambil resiko. Iya juga sih. Kalau misalkan kita nggak punya pendirian, akhirnya
tadi jadi terlalu banyak ngikut. Kayak tadi loh, justifikasi bagus atau tidaknya itu malah dari si lingkungan tersebut, bukan dari kita gitu. Akhirnya nggak berani buat take a risk. Ed Saprul, mengikuti arus karena takut yang kalau berpendirian gak ada yang dukung kita. Nah ini ketahuan sih, biasanya sih memang jawabannya itu berparut sama umur, Pak. Ini kelihatan banget. Jadi umur berapa emang tuh? Ini masih muda nih, maba-maba paling 2019, 2020 kali. Itu kelihatan banget tuh dari segmennya, dan mungkin kayaknya kita di masa lampau juga mungkin bisa aja jawab pertanyaan-pertanyaan tuh kayak gini. Sedang mencari dukungan paling. Bener. Ada dari, nah ini bagus nih, @Alyumna Hafiz. Alyumna Hafiz bilang mengikuti arus dalam lingkup sosial masyarakat dan berpendirian dalam lingkup agama. Nah, ini yang tadi Fajar bilang sih ya. Ada kaidah-kaidah juga kan yang emang ini. Nah, saya tuh nggak tahu kenapa ya. Dulu itu mungkin tidak menemukan Islam secara pribadi gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak dulu saya ngelawan gitu, Mam. Ngelawan sampai akhirnya sekarang mungkin baru paham lagi. Oh, ternyata itu nggak boleh, ternyata ini gitu. Ada tujuan semua. Nah, based on-nya tuh ini sih. Based on-nya adalah ya tadi, ya semuanya harus kita coba lah. Semuanya harus kita jajal lah. Supaya tahu. Itu di kepala saya dulu, Mam. Di kepala saya tuh selalu kayak gitu. Dan kayaknya bener tadi kata Imam, sekali tembok itu roboh nih, jebret, wah itu nyoba kesananya tuh malah makin. Bener. Saya mungkin awalnya cuma tuh, Mam. Terus tiba-tiba besoknya wah lama udah. banget tuh. Udah hilang. Kempasnya lama banget tuh. Iya bener kayak gitu. Yang akhirnya jadi problematika. Dan bener sih, maksudnya kita di sini bukan sosok yang akhirnya selalu benar juga dalam mengambil keputusan gitu. Tapi tidak juga benar-benar menghindari. Buktinya Fajar aja. Aku baru tahu di Fajar bisa masuk pub. Tak apa-apa. Iya, maksud tapi tetap pada di jalurnya. Tetap di kaidah-kaidah yang ini kayak gitu. Dan balik lagi ya. Ini bukan ngomongin baik atau benarnya, cuman emang Fajar bilang ini bukan aku, Ping. Tadi kan dia bilang. Iya, benar. Jadi makanya balik lagi, kalau misalkan teman-teman ngerasa itu keren tapi itu semuanya bukan dari diri kita, percuma juga, Pak. Buat apa dianggap keren buat orang lain gitu. Toh ya, benar, yang kita dapat pengakuan kan pengakuan diri kita sendiri. Nah, benar. Kita baik atau enggak itu ya dari kita gitu. Benar. Kadang ada orang ngincer baiknya biar dipandang keren sama orang lain. Set ujung-ujungnya ditinggal sama temennya, ya susah kan? Tuh, susah. Kayak gitu. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh, Mam. Yang kalau seneng-seneng sendirian, set, yang lagi sedih baru rame-rame. Ada tuh kayak gitu-gitu tuh. Ada tuh kayak gitu-gitu. Jadi entah mengikuti arus atau berpendirian sih kayaknya keduanya punya sisi plus ini. Minusnya. Bener. Ada lagi nggak yang mau dibacain? Ada sih ini. Apa? 50-50 buat. Oh. Ini susah nih kalau kita naraf gitu. Narafin. Kalau misalnya yang jeleknya 70, yang baiknya 30. Ini tetap ambil 50-50. Kan bisa. Bingung. Iya benar. Kondisional bro. Gak tiba-tiba balance kayak gitu doang. Lagian juga kayaknya gak ada angka-angka pasti buat hal kayak gitu. Itu tidak ada yang pasti. Ya pokoknya buat seluruh kenakalan, seluruh hal-hal yang negatif, terima kasih lah udah mengajarkan kita. Entah yang pernah dijajal atau yang cuma joget doang. Ya makasih banyak kalau misalkan. Tapi apa? Tapi itu bisa dicontoh, Pring. Bisa contoh. Buat teman-teman yang pengen olahraga. Bener. Bosan di gym. Bener. Sekali-kali ke pub. Bener. Tapi sekarang lagunya ada nggak yang asik? Sekarang dangdut koplo, Pak. Oh iya. Koplo. Itu nggak cocok kalau di pub ya kayaknya. Iya, tapi tetap keringetan sih. Tapi tetap aja ada David Guetta itu pasti tetap ada. Tetap ada. Ada pasti. Yang demstak itu pasti ada kayak gitu. Itu sih yang tadi akhirnya jadi obrolan juga ya. Saya cerita satu lagi deh nih. Tuh? Ini lucu banget nih. Apa tuh? Jadi di Lombok tuh ada namanya suatu tempat bistro dan pub. Oh bukan. Oke. Pub dan bistro. Bistro ini bukan bistro. Ini. Bistro makanan kan? Tempat makan. Iya, terus. Ini ngabunginnya ini tipis banget kan, bistro dan pub. Jadi kalau pagi tuh bistro. Malam tuh pub. Tapi ada suatu malam dia tuh enggak jadi pub. Tapi jadi bistro aja. Nah, saya pas kesana kemarin nih, jadi pub. Udah bistro udah nggak ada? Ada bistronya. Jadi ada orang jilbaban makan steak. Lagi ngepub di situ orang-orang. Anjing nih konsepnya gimana anjing? Ini aneh banget sumpah. Orang jilbaban ngepub, kanan kirinya orang. Orang jilbaban ngebistro doang makan daging. Kanan kirinya orang ngepub, minum, mabuk-mabuk, joget-joget.
dia jilbaban sama temen-temen. Aduh gila nih saya bilang. Itu kayaknya lagi challenge kali mah. Oh enggak juga sih. Atau mungkin dia niat olahraga kayak kamu. Oh enggak. Dia niatnya adalah untuk menginfluence. Oh ternyata memang aurat itu harus ditutup. Oh gitu. iya di situ ya. Itu kan udah nilai ibadah tuh, nilai ibadah. Iya, benar. Kayak siapa? Siapa namanya? Gus Miftah ya? Oh iya benar. Gus Miftah itu kan kalau nggak salah datang ke ini kan, ceramah sih? Iya. Tapi buat ceramah kan, Bener. iya ada yang kayak gitu. Atau ini sih mungkin ya perempuan itu tuh udah kadung lapar tuh. Iya. Nggak bisa kemana-mana. Nah, rumahnya dekat situ. Ya, nggak jauh bahkan. Rumahnya itu jauh. Rumahnya Bisa jauh, jadi, makanya jauh. akhirnya dia nyari yang cepet aja. Jadi terlepas dia mau berkerudung atau enggak, tapi kalau udah kepepet banget, cobaannya tuh mau makan aja, ya udah akhirnya kan Iya. masuk ke situ. ya udah akhirnya ya udah nyampur aja nggak apa-apa wes, yang penting perut Kenyang. seneng. bener. Bisa jadi itu bisa jadi. Tips-tips dong, Mam. Tips-tips ada nggak? Kan tadi Imam udah bilang, gimana sih ngipasin aja dong, Mim. Enggak, misalkan ada contoh yang lain kayak gitu. Tips-tipsnya buat teman-teman di luar sana. Enjoy aja, Bro. Enjoy. Santai aja udah. Santai aja Jangan terus. jangan terlalu mikirin kalau kita pahlawan di hidup orang lain. Susah Oke. banget tuh kalau kayak gitu tuh. Bener. Jadi dia ya udah. Kok tiba-tiba curhat? Udah. Fine aja. Udah. Ya tiba-tiba dalam. Fajar ada gak Jar tips-tips nih buat teman-teman di luar sana ngadepin kenyataan yang pahit ini nih? Kalau bicara arus apa enggak, ini gini sih. Kita bisa kok ngikutin arus. Asalkan memang arus itu adalah berita-berita baik ya, adalah hal-hal baik. Itu nggak salah juga, bagus banget untuk ikutin. Tapi akan lebih baik kalau kita juga mempersiapkan diri sih. Kalau misalkan menghadapi arus apapun itu, mau arus yang baik kah, mau arus yang buruk, mau arus yang aman atau arus yang berbahaya. Bener. Jadi minimal kita bisalah ngadepin itu, karena kan mau nggak mau ya, namanya kita juga manusia ya. Ya konsep-konsep mah gampang ya, konsep Bener. tuh semua gampang, Teori itu juga gampang. segala macam. Bener. Tapi secara realita lapangan Susah bisa banget. aja aku nih ngomong sekarang A, coba besok B, jangan besok deh, abis ini dah, abis Bener. ini selesai jadi B, bisa aja. Bener, Cuma bisa. pada kembalinya sih kamu tahulah dirimu tuh seperti apa. Bener. Gitu kan. Terus kamu tahu batas maksimal dirimu itu untuk menghadapi, mengerjakan atau minimal ya menikmati arus itu seperti apa. Itu ya aja sih, yang penting jangan pernah merugikan orang lain aja. Benar. Apapun yang ikuti Benar, itu arusmu benar. itu jangan ngerugiin orang lain. Aman Sama lah itu. minimal kamu tuh juga ngerasa ya kamu sendiri minimal ya dari self dirimu tuh aman, nyaman aja untuk berada di arus manapun. Itu sih Sama kayaknya ya. selain jangan ngerugiin orang lain, jangan ngerugiin diri sendiri. Nah itu paling penting. Nah, itu dia. Kadang kita terlalu peduli sama orang lain, diri sendiri nggak diperhatiin. Nah, Ya itu tuh, makanya kalau mau keren di pandangan orang lain doang, minimal keren di pandangan kita dulu aja, Pak. benar. Sip. Ya, jadi itu tadi yang udah disampaikan Imam sama Fajar terkait cerita-cerita masa muda, cerita-cerita, wah nih cerita mahasiswa baru yang luar biasa nih. Cerita mahasiswa baru, saya baru pertama kali denger tuh. Terus juga salut juga buat Imam. Imannya masih bisa tergoda. Untung ada kipas ya, Imam. Iya. Kalau nggak ada kipas, kelar hari itu tuh kayak itu, Mam. Benar. Kelar tuh kayaknya hari Kayak itu. Tuhan tuh kayak ngipas seret. Setan-setan tuh ikut pergi. Iya. Pergi. Bener. Jadi kayaknya sih bener tadi kata Imam, kata Fajar bahwasannya apa yang memang kita lakuin ngikutin arus boleh gitu. Tapi paling penting tadi jangan ngerugiin diri sendiri dan jangan ngerugiin orang lain. Artinya memang untuk berjalan baik-baik saja tuh teman-teman nggak bisa. Ya hanyut gitu aja juga nggak bisa. Gitu. Tapi terlalu berpendirian dan tidak memperdulikan lingkungan juga ini. Susah. Kalau misalkan masih sampai hari ini belum ada lingkungan yang cocok buat teman-teman karena memang terlalu pendirian, ya turunin ego lah, Pak. Turunin ego. Karena nggak semuanya sebaik atau nggak semuanya sepenglihatan lu doang gitu. Turunin ego lah. Coba buat berbaur sama orang-orang yang di segmen ekonomi yang beda, di segmen bahasa yang berbeda. Benar. Bahkan latih diri kita untuk tetap bisa adaptasi di setiap lingkungan, entah itu formal, non formal, bandel nggak bandel, seru nggak seru, lucu atau apapun lah. Dan kayaknya makin banyak kita belajar dari
makin beda frekuensi kita ngobrol sama orang tersebut, kayaknya malah makin dapat insight yang positif juga. Benar. Akhirnya bisa dipelajarin, bahkan kita banyak kok belajar dari hal-hal yang buruk dari teman-teman kita. Yang akhirnya kita coba ngingetin, tapi emang nggak bisa, ya udah yang penting itu bisa ngingetin diri kita. Itu aja sih. Atau gitu. minimal kalau misalkan dari orang lain buruk ya, minimal kita jadi tahu dari kalau misalkan teman pernah ngelakuin hal buruk, Bener. minimal kan dari teman aja kita bisa tahu. Oh, itu buruk. Maksudnya dia tuh bisa kasih tahu kayak ini tuh buruk, Jar. Iya. Misalkan jangan dipakai, misalkan nggak usah gitu deh. Nggak usah Jadi gitu ya dah. sebenarnya teman itu juga jadi informatif lah buat kita Iya, itu. bener. Apa ya, kayak guardian. Iya kayak gini, udah gua aja, lu nggak usah, gitu ya. Udah gua aja gitu. Tapi guanya mau, udah gua aja udah nggak apa-apa gitu. Sama Tapi kayak gua nggak kondisi gitu, jangan sama cewek nih. usah. Udah pernah. Cih. Jangan. Ya, jadi makasih banyak buat teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin sampai waduh udah hampir sejam nih kita ngobrol nih. Makasih banyak dan kayaknya udah mulai silau juga nih. Dan terima kasih ikutin juga di Spotify dan di YouTube kalau memang mau butuh visualnya nonton di YouTube. Kalau memang lagi dalam perjalanan dengerin sambil setel Spotify-nya. Siapa tahu bisa menemani dan kayaknya sih seru kalau misalkan bahasan-bahasan kayak gini tuh dibahas di tongkrongan kalian masing-masing. Siapa tahu belum ada keterbukaan. Kalau kita insya Allah udah terbuka lah ya. Iya. Udah terbuka lah kita. Udah lost doll lah pokoknya. Kayak gitu. Makasih banyak buat teman-teman. Jangan pernah takut untuk berpendapat, jangan pernah takut untuk bicara walaupun memang salah, walaupun memang itu kurang baik. Siapa tahu dari kita berbincang seperti ini ada hal-hal informatif yang akhirnya bisa kita petik. Walaupun saya nggak sampai ke pub ke Bali. Iya kan, walaupun kita berbeda pendapat, setidaknya kita punya percakapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini. Thank you, Jar. Thank you. Siap. Harus nonton sih pakai video. Mah, Harus seperti doang ya. iya. Siap.